sampai jam 10.30. Anak-anak kelas 9 ABC selesai jam 10.30, istirahat 30 menit, kemudian masuk untuk mengikuti ALN. Jadi hari Rabu selain kelas 9 ABC itu 9 ABC itu mengikuti ALN literasi sains jam 7 sampai jam 9.30. Nah, yang kelas 9 DEF baru mengikuti ABM, asesmen bakat minat jalur yang kedua 108. Nah, itu anak-anak diminta untuk mengerjakan. Kenapa kok kita tidak menyelenggarakan dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing? Yang keempat, peserta dapat melakukan simulasi pembuatan atau perumusan keyakinan kelas. Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, budaya positif nanti akan ada yang menyampaikan sendiri. Keyakinan kelas yang efektif. Nah, ini ada pertanyaan, keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah adalah hal yang sama, Bapak Ibu? Mungkin bisa. Kelas dari waktu ke waktu. Berikut adalah contoh perwujudan dari keyakinan. Hormat, tampaknya seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ini tidak tampak seperti tadi acung tak acung gitu ya. Intinya saya memahami beberapa guru ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Dan kemarin kami itu bisa paham ini setelah membaca berulang ya. Keyakinannya Pak Bini. Tapi itu sudah ada apa kesepakatan dengan anak belum Pak? Sudah. Jadi kesepakatan ini, keyakinan ini dibentuk dengan diskusi dengan anak-anak. Enggak, gini loh. Kan disiplin positif peraturan kelas itu kan yang membuat indikator itu dari dinas kayak P3, P2KB sekolah ramah anak. Kadang-kadang antara dinas P3, P2KB dengan dinas dengan Kemdikbud itu nggak cocoknya di sini. Nah, itu sudah kita ganti dengan jenengan, tapi nanti sekolah ramah anak kan adanya salah satu indikatornya kan adalah kesepakatan kelas. Nah, itu simak nggak dulu? Nah, yang kemarin disampaikan ke kami itu kemarin keyakinan kelas. Jadi bahasanya bukan kesepakatan kelas. Dan itu lebih bedanya adalah memunculkan rasa itu, memunculkan karakter itu dari dalam diri siswa. Bukan istilahnya seperti pemaksaan atau dipaksa atau sebuah aturan yang dijejalkan. Iya, jadi mohon maaf ya, kalau menurut saya ini antara keyakinan dan kesepakatan kelas itu beda. Tidak. Gitu Pak. Jadi tidak diganti. Dan tadi mengatakan diganti. Jadi setelah kelas itu mendapatkan sebuah kesepakatan, maka di situ ada sebuah keyakinan bahwa sesuatu harus kita laksanakan. Nah, yo diyakini dari kesepakatan itu bagaimana anak-anak meyakinkan bahwa itu tuh Tujuan kita yang akan itu Pak. Jadi selaras gitu. Ya, maksud saya bahasanya kata-katanya kesepakatan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas, lebih ke value-nya, lebih ke karakternya. Jadi kalau di sini contohnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bukan kata-kata negatif yang dilarang, dilarang mengolok-olok nama bapaknya, dilarang apa itu, lebih ke kalimat positifnya. Mungkin itu. Berarti kata-katanya yang harus diganti, tapi kesepakatan kelas itu tetap ada. Tetap ada, dia nanti jadi sebuah Itu nanti jadi sebuah keyakinan. Iya. Sementara itu Bapak Ibu dan ini Kata-kata ya, Pak Haji monggo. Ya, di sekolah kita ini ada yang namanya tata tertib sekolah, baik untuk guru maupun siswa. Tapi sejauh ini kebanyakan dari sekolah itu kurang memperjelas nopo to terkait tata tertib sekolah, bener nopo to. Tapi sekolah biasanya menegakkan pelanggaran ini, pelanggaran
ini atau dibacakan. Jadi mungkin yang dikatakan Pak Sigit tadi bahwa ada semacam keyakinan tadi itu perlu juga ditanamkan bahwa tata tertib itu diberikan di sekolah itu dengan tujuan tidak hanya di sekolah ini saja, tapi kemudian hari anak itu pun juga bisa lebih tertib karena akan hidup di masyarakat yang lebih luas, yang selalu ada peraturan-peraturan. Jadi tidak hanya serta-merta ada di situ. Misalnya, kenapa kok harus pakai seragam? Orang yang seragam reso pinter, nah kan? Padahal tidak pakai seragam pun bisa pinter. Tetapi penggunaan seragam itu dikarenakan peraturan sekolah supaya anak itu mentaati peraturan sehingga besok hidup di dunia, di masyarakat itu sudah terbekali dari sekarang mengenai pentingnya atau mengikuti aturan tata tertib dimanapun mereka berada. Kemarin dua contoh yang cukup menjelaskan itu menggunakan helm. Ketika menggunakan helm itu menjadi sebuah peraturan akan berbeda. Kita membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif. Kalau ada kata positif berarti itu sesuatu yang baik. Contohnya budaya positif yang baik yang ada di tempat kita. Setiap pagi kita ada pelaksanaan 5S itu juga termasuk contoh secara global di sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah. Contohnya apa? Toh itu contoh ada menaati tata tertib. Ini berlaku dimanapun, mau di sekolah atau di masyarakat itu berlaku. Jujur, melaksanakan perintah agamanya. Mungkin tolong dibersihkan dulu ya. Apanya Bu yang kelasnya? dibersihkan? Oh. Kelas kita bersihkan dulu, itu stimulus dari guru. Kemudian responnya itu berupa apa yang dilakukan oleh siswa. Maka siswa segera ambil sapu dan seterusnya. Stimulus yang kita berikan, ajakan ataupun perintah atau apapun yang kita berikan terus-menerus itu lama-lama akan menjadi suatu. Ulang dong itu setiap pagi suaranya. Mari anak-anak kita menyanyikan. Nah itu juga contoh stimulus. Ini suaranya sama sumber. Dari yang kedua ada teori kontrol dari William Blasser. Teori apa Pak Joko? Teori apa? Gak ngantuk toh? Kontrol. Teori kontrol. Gak ngantuk loh. Maka kita sebagai guru terutama itu mengarahkan. Saya pikir jarang ada guru yang memaksa. Kita mengarahkan anak agar berperilaku, agar mereka melakukan sesuatu biar nanti sampai ke tujuan pembelajaran yang kita miliki. Ini konten nih Bapak Ibu sepakat sih. Kita nggak memaksa tapi mengarahkan, membimbing agar anak sampai ke tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu materi dari saya. Langsung selesai. Tidak dibantah karena ini teori. Kalau contoh dari yang Ibu tadi itu solusinya bagaimana supaya yang mengakibatkan anak merasa bersalah itu tadi. Jadi gini, kita di pendidikan kita menerapkan no labeling, nggak boleh si A salah, wah pokoknya nek ono kae mesti si A. Kita kan nggak boleh itu, maka jangan langsung ngejudge, jangan langsung kowe kok yang ono, kita gali dulu ternyata saya juga salah. Karena apa? Pelaksanaannya nyatanya halah kesuwen. Gitu. Pada saat kita ada masalah pasti kan langsung kita tuju ke masalahnya. Kemarin pada saat pendidikan workshop diajarkan digali dulu masalah. Dia itu misalnya ada anak sampai nggak mau sekolah, sudah di home visit, sudah di BK sampai ke bu kepala, ternyata tetap nggak mau sekolah, itu gimana? Oh kita gali, oh ternyata dia ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Ada kebutuhan yang dia nggak dapat di rumah. Misalnya apa? Dia nggak diperhatikan di rumah. Ibu bapaknya udah kerja dari pagi. Nah itu kita gali sampai ke situ. Nah inilah kadang kita, terutama saya sendiri ya, ini yang saya lewati. Toko-toko Anda pokoknya kowe iki kudu ngene. Ternyata penyelesaiannya biar anak nanti jatuhnya ke nanti materinya ke Pak Ahmadi. Jadi anak harus diteliti dulu. Kenapa nih anak? Segala tindakan itu ada tujuannya. Tindakan baik maupun yang belum sesuai aturan itu pasti ada tujuan. Kita tanya dulu.
Misalnya dulu kita punya anak namanya siapa itu punyanya Bu Nurul, sudah sebut? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas perhatiannya. Materi yang sudah disampaikan semoga banyak atau sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit buat kami berdua mengimbaskan hasil dari jadi dikatakan dari saya ini adalah teori motivasi Diane Garson. Jadi Diane Garson ini mempunyai 3 teori Bapak Ibu, 3 teori motivasi. Kita dalam hidup ini perlu motivasi dan motivasi Bapak Ibu. Kita pertama bekerja itu adalah mencari uang, ya kan? Untuk bisa mencukupi kehidupan kita, karena uang bisa melengkapi segala kebutuhan, walaupun bukan uang yang terpenting. Itu kalau kita orang tua. Tapi kalau anak, fokusnya pada motivasi untuk mau belajar. Nah, di sini ada teori dari Diane Garson, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar tidak dikasih hukuman, gitu ya Bapak Ibu. Pertama, misalnya anak telat, biar tidak menyapu di ruang guru misalnya. Yang kedua, untuk mendapat dengan niat untuk bekerja sungguh-sungguh, misalnya datang on time. Saya tidak ingin dikatakan biar cari muka atau apa, tidak. Tapi memang saya merasa, ya saya harus begitu, karena saya punya tanggung jawab. Saya bekerja, saya mau beribadah pada Tuhan, sehingga hasilnya itu berkah buat saya. Nah, itu adalah motivasi yang paling baik di teori Diane Garson ini. Oke. Terus lanjut lagi. Nah, ini yang kita dapat jenis yang dilakukan atau siswa ketika melakukan pelanggaran. Pertama adalah hukuman. Bapak Ibu kalau ada yang telat itu menghukum tidak? Biasa aja gitu ya, sudah silakan masuk gitu ya. Nah, itu konsekuensi, kemudian institusi. Nah, yang bentuk dari hukuman ini banyak sekali, bisa kita lihat di sini. Saya tulis juga, contohnya begitu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa yang harus guru lakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Sekarang tuh dilema ya Bapak Ibu. Kalau kita keras, murid langsung lapor orang tua, betul tidak? Ya kan? Jadi kita sepertinya gimana ya? Kalau kita tegas, anaknya merasa kok kayaknya dia benar. Nah, sekarang apa yang harus guru lakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Saya rasa kembali ke kita pribadi masing-masing. Tetap kita tegakkan yang namanya peraturan harus dipatuhi, peraturan tidak dilanggar. Mungkin dengan cara yang lembut, gitu ya Pak ya. Tidak semua harus kamu gini, kamu gitu. Awas kalau nggak nurut. Nah itu tidak bisa ternyata Bapak Ibu. Jadi kita harus mendalami. Waktu masih ada Pak Ahmadi yang sebagai closing di bagian ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Mari bersama-sama kita tingkatkan motivasi untuk anak-anak biar mereka menjadi lebih baik. Baik. Mohon maaf, apa yang kami sampaikan ini kalau dalam bahasa Jawa itu bukan ke kelas 7. Jadi nanti apa yang kami dapatkan di pelatihan itu, kalau tidak salah, di mana sebuah pembelajaran itu betul-betul diprogramkan seolah-olah semua itu berpusat dari anak peserta didik, dan mereka yang merencanakan, mereka yang menentukan, mereka yang menentukan langkah-langkahnya, dan mereka yang mencari solusinya. Sementara Bapak Ibu guru itu hanya berperan sebagai pendamping, mungkin sebagai pendorong, atau mungkin sebagai fasilitator saja.
kadang-kala dalam sebuah kegiatan pendidikan itu sering kita jumpai masalah-masalah sosial, yang mana masalah sosial itu nanti akan dipecahkan dengan restitusi. Jadi nanti dalam materinya akan kami bagi menjadi tentang pengertian restitusi, manfaat restitusi, lalu ciri-ciri restitusi, segitiga restitusi, penerapan restitusi, dan restitusi. Apa yang kami terima dari pelatihan mungkin ada kekurangannya, tapi di sini tambah-tambahin. Nah, nanti ada. Baik, kita awal dari yang pertama. Ini ada pengertian restitusi. Kemarin saya coba searching di Google. Ternyata restitusi itu tidak ada seperti yang istilah Podomor IKM. Restitusi itu pengembalian uang pajak gitu. Prinsipnya ini nanti di sini bisa dibaca membantu murid untuk menjadi memiliki tujuan atas dasar inisiatif sendiri tanpa dengan adanya paksaan. Cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, memberikan kesempatan pada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara dan kesadaran mereka sendiri. Jadi ketika ada sebuah anak yang melakukan kesalahan, tidak dibentak-bentak, tidak disalah-salahkan, tidak dihukum dengan sebuah dengan tapi anak itu disuruh untuk mencari kesadaran diri tentang perbuatannya, tentang manfaatnya. Caranya Pak? Itu teori ini menurut Bu. Manfaatnya. Jadi nanti manfaatnya murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Ciri-ciri restitusi. Bukan ya? Oke. Ketika ada yang berbuat salah itu nanti disepakati. Ini mendapatkan Mundai Pak Warto. Kalau yang ini kami tanggapi kemarin ada segitiga restitusi. Alhamdulillah di sekolah kita juga ada kasus hari Selasa kemarin. Usaha apa yang telah terjadi ya. Lalu yang kedua, ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu yang kedua ini penyimbangan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan ini. Adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di sini ada mempertanyakan kestabilan identitas. Ketika anak berbuat salah, maka kita kondisikan pada kestabilan dia tidak merasa terkungkung oleh perasaannya. Lalu, nah ini ilmu yang kami dapatkan kemarin dari gitu. Jadi sering modul-modul yang kemarin kami terima itu sudah banyak kita praktekkan di sekolah kita. Cuma sering kita tidak tahu ini sebenarnya apa. Kalau tadi Bu Asih itu sangat paham dengan ahli-ahli hukumnya, kalau saya tidak paham ahli hukumnya, saya terapkan di KPI. Pernah suatu ketika ada juga seorang siswa yang mereka itu dia itu tidak mau berangkat untuk sekolah padahal usia sudah tinggal 1 minggu. Itu juga mungkin waktu itu kami pernah melakukan. Nah, dengan usaha pendekatan akhirnya anak tersebut mau berangkat sekolah dan bisa sampai lulus, dan orang tuanya sakit senangnya itu datang ke rumah membawakan oleh-oleh. Itu pengalaman saya dari ini kekurangannya itu benar-benar kekurangan saya. Kalau ada kelebihan semuanya telah mendapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.